Kali ini kita akan mengupas alur cerita dengan judul Peppermint. Film bergenre action ini disutradarai Pierre Morel dan dirilis tahun 2018. Bercerita tentang aksi Riley North yang mencari keadilan setelah suami dan anak perempuannya dibunuh secara brutal. Akankah Riley North berhasil dalam melancarkan aksinya itu? Tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah kita awali dengan adanya adegan mobil bergoyang di tengah malam. Ada pria dan wanita di dalamnya. Dalam mobil tersebut terjadi aksi perkelahian. Wanita itu menghajar pria itu hingga babak belur dan menembaknya. Tampaknya ada dendam membara dari sosok sang wanita terhadap pria itu dan komplotannya. Aksi dendam itu dipicu 5 tahun lalu. Malam itu, Riley North bersama suaminya Chris North dan anaknya Carrie Rose sedang berada di acara karnaval. Mereka terlihat begitu bahagia. Terlebih saat itu adalah ulang tahun anaknya. Setelah memberi es krim, mereka berjalan menuju parkiran. Beberapa saat kemudian, Riley berbalik untuk meminta tisu kepada penjual es. Namun tiba-tiba, suami dan anaknya diberondong dengan senjata api secara brutal hingga tewas. Riley pun tidak luput dari serangan itu. Dia mendapat tembakan di kepalanya, namun masih bisa diselamatkan. Riley mengalami koma dan mendapat perawatan di rumah sakit. Saat tersadar dari komanya, dia didatangi detektif Stan Carmichael. Kepada Riley, detektif Stan mengatakan bahwa aksi penembakan itu tidak terlepas dari peran suaminya. Saat itu Mickey, temannya Chris, mengajak Chris untuk mencuri narkoba dari kelompok kartel narkoba di bawah pimpinan Diego Gracia. Dengan bujuk rayu dalam 10 menit kehidupan yang bisa berubah membuat Chris goyah. Sedangkan bengkel yang selama ini digelutinya tidak menjanjikan apa-apa. Dengan keraguan, akhirnya Chris pun menerima ajakan itu. Namun, setelah dia pikirkan secara matang, mengingat resiko yang dihadapi terlalu besar, Chris pun mundur dari rencana itu. Akhirnya, Mickey tertangkap oleh komplotan itu dan dihabisi. Begitupun dengan Chris yang dianggap telah terlibat dalam pencurian narkoba itu. Dalam kasus penembakan anak dan suaminya, polisi menghadirkan Riley untuk memastikan para pelakunya. Saat itu, Riley melihat sosok pria yang membawa mobil dan juga 2 pria lainnya yang memberondong tembakan. Scene beralih pada saat Riley sedang berada di rumah mengemasi barang-barang. Kepedihan begitu terlihat di raut wajahnya. Banyak kenangan yang telah terukir bersama mendiang anak dan suaminya. Tiba-tiba ada seorang pria menemuinya. Dia menawarkan sejumlah uang kepada Riley untuk memulai kehidupan baru dan melupakan kejadian yang telah menimpa anak dan suaminya. Karena yang sudah meninggal tidak akan hidup kembali. Mendengar itu semua, amarah Riley pun memuncak. Dia pun mengusir pria itu. Persidangan pun dimulai. Ternyata pria yang berusaha menyogoknya itu adalah pengacara dari para tersangka bernama Henderson. Henderson menanyakan bagaimana Riley bisa mengenal ketiga kliennya, sementara pelaku penembakan itu tidak keluar dari mobil. Riley dianggap telah mengambil kesimpulannya sendiri. Bahkan, Riley juga dianggap dalam pengaruh obat antipsikotik dan mengalami gangguan jiwa pasca insiden kematian anak dan suaminya. Dalam posisi terjepit, Riley berusaha meyakinkan kepada hakim. Namun Hakim James Stephen sendiri menegaskan, dalam persidangan tersebut tidak ada bukti, sehingga tidak ada alasan untuk mengadili para terdakwa. Mendengar itu semua, Riley pun meradang. Dia mengatakan mereka berupaya menyogoknya. Namun, itu semua tidak didengar oleh hakim. Hingga dengan emosi yang tidak terkendali, Riley pun berupaya menerjang para pelaku. Riley dianggap telah menderita gangguan jiwa dan akan dibawa ke RSJ Country General. Saat itu, detektif Stan mendampinginya. Begitu mendengar dirinya akan dibawa ke RSJ, Riley pun melarikan diri. Setelah 5 tahun berlalu, kembali ke masa kini. 3 anggota geng narkoba ditemukan tewas tergantung di atas korsel. Mereka adalah pelaku penembakan terhadap Chris North dan anaknya Carrie Rose yang terjadi 5 tahun lalu. Bahkan, pengacara Henderson, jaksa Goldman, dan Hakim James Stephen
yang menangani kasus penembakan itu juga turut tewas. Agen FBI Lisa Inman diturunkan dalam penanganan kasus tersebut. FBI mencatat sejumlah keonaran yang dilakukan Riley. Sebelum menghilang, Riley telah melakukan pencurian uang sebesar 55.000 US dollar dari bank. 4 bulan kemudian, dia diketahui berada di rumah sakit Hong Kong dengan mengalami sejumlah luka. Tampaknya, dia menjadi petarung MMA. 3 bulan yang lalu, Riley terekam melakukan pencurian senjata di sebuah toko di LA. Wajahnya tampak jelas terekam di CCTV. Tepat 5 tahun atas kematian anak dan suaminya, dia kembali untuk melakukan balas dendam. Dan kini yang menjadi targetnya adalah gembong narkoba Diego Garcia. Anak buah Diego melaporkan, Riley telah menghabisi anak buahnya yang telah membunuh anak dan suaminya. Bahkan, pengacara dan hakim yang telah mereka suap juga telah dihabisi. Karena dianggap membahayakan, Diego memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Riley hari itu juga. Scene beralih pada saat Riley sedang berada di bus. Ada anak kecil yang melihat Riley sedang memegang mainan. Kemudian, dia memberikan mainan itu. Di sebelah anak itu tampak ayahnya dalam kondisi mabuk dan seakan tidak peduli dengan kehidupan dan masa depan anaknya itu. Riley kemudian menghajar pria itu. Dengan todongan pistol di mulutnya, Riley mengancam agar dia harus memperhatikan anaknya dan bersikap lebih dewasa. Tampaknya, dia ingin memberikan pelajaran betapa penting arti sebuah keluarga. Riley kembali melancarkan aksinya dengan menghancurkan bisnis Diego. Dari mulai menggagalkan pengiriman narkoba, hingga memporak-porandakan gudang pencucian uang dengan membakarnya. Saat polisi turun ke lokasi kejadian, agen FBI Lisa Inman memastikan bahwa aksi itu dilakukan oleh Larry North. Dan sudah 3 bulan ini, Larry berada di LA. Mereka harus mencari tahu keberadaannya di mana. Diego merasa posisinya semakin terancam. Dia meminta anak buahnya segera membunuhnya. Kemudian, mereka menjebak Riley di sebuah lab dengan bom yang telah disiapkan di sana. Pada saat Riley masuk ke dalam lab itu, bom pun diledakkan. Anak buah Diego memastikan Riley sudah tewas dalam ledakan itu. Mereka tidak menyadari bahwa Riley menguntiti mereka dari belakang setelah sebelumnya merampas mobil dari pengguna jalan. Riley pun menghentikan mereka dan langsung menghabisinya. Sementara itu, berita dan sosial media banyak membicarakan tentang aksi yang dilakukan oleh Riley North. Melihat latar belakang bahwa Riley melakukan aksi tersebut sebagai bentuk dari balas dendam atas kematian anak dan suaminya, banyak warga yang mendukungnya. Lisa Inman melacak keberadaan Riley. Ia menuju ke kawasan kumuh bernama Segidrau. Kawasan yang rawan dengan aksi kriminalitas itu sudah 3 bulan terakhir ini aman. Penghuni di sana mengatakan, ini tidak terlepas dari kehadiran sang malaikat. Setelah menghabisi 2 penjaga, Riley berhasil masuk ke sarang Diego. Dia membantai orang-orang yang ada di dalamnya. Aksi pertempuran pun tidak bisa dihindari. Dengan kemampuan menembak dan bela diri yang dimilikinya, Riley berhasil melumpuhkan lawan-lawannya. Saat berhadapan dengan Diego, perhatian Riley dibuyarkan dengan kehadiran anak Diego. Diego pun memanfaatkan dengan menghajar dan menusuknya. Saat mendengar sirine mobil polisi, dalam kondisi terluka, Riley pun melarikan diri. Polisi menyaksikan mayat bergelimpangan di kediaman Diego Garcia. Sementara itu, Moses mempertanyakan, tidak ada koordinasi antara divisi narkoba dengan pihaknya. Padahal, dia sudah memerintahkan detektif Stan Carmichael untuk melakukan koordinasi. Barker dari divisi narkoba mengatakan, dia sudah menghubungi Stan namun sulit untuk dihubungi. Tampaknya ada sesuatu yang mencurigakan di tubuh kepolisian ini. Scene beralih pada saat detektif Stan Carmichael menemui Lisa Inman di kawasan kumuh itu. Lisa mengatakan dia sudah menemukan persembunyian Riley dengan menunjukkan senjata yang disimpan di sebuah mobil van tua. Mereka harus menangkap Riley hidup-hidup karena Riley punya banyak informasi tentang Diego Garcia, termasuk oknum polisi yang terlibat dalam peredaran narkoba. Mendengar apa yang disampaikan oleh agen FBI itu, detektif Stan Carmichael merasa terancam posisinya.
Kemudian, dia pun menembak Lisa Inman. Setelah itu, Stan mengontak Diego bahwa dia sudah menemukan persembunyian Riley. Pasukan pun bergerak ke lokasi yang dituju. Mereka mengobrak-abrik kawasan kumuh itu untuk mencari keberadaan Riley. Riley yang berada dalam posisi kesakitan dan kelelahan, tiba-tiba ia merasa dibangunkan oleh anaknya Carly. Seakan ingin mengatakan bahwa bahaya sedang mengancamnya. Riley berhasil melumpuhkan satu orang pasukan. Kemudian, dia mengambil senjata dan alat komunikasinya. Dengan senjata itu, dia pun menembak 2 orang lainnya. Melalui alat komunikasi, Riley meminta agar mereka pergi dari tempat itu dan menyerahkan Diego kepadanya. Namun, Diego mengatakan Riley hanya menggertaknya. Dia dalam kondisi terluka saat ini, kalah jumlah dan kalah senjata. Di bak sampah, Riley menemukan mayat Lisa Inman. Riley mengambil HP-nya dan melakukan live streaming. Riley menunjukkan kepada publik keberadaan polisi korup, Detektif Stan Carmichael, dan Diego Gracia yang telah membunuh keluarganya. Live itu disiarkan di TV dan ditonton oleh Detektif Moses dan yang lainnya. Polisi pun bergerak ke kawasan kumuh itu untuk melakukan penyergapan. Untuk memaksa Riley keluar, Diego pun menyandra anak kecil dan akan ditembaknya. Akhirnya, Riley pun keluar dari persembunyian. Diego pun menghajar Riley untuk membuat perhitungan dengannya. Tiba-tiba polisi datang. Mereka pun kocar-kacir melarikan diri. Diego pun menembak mati Detektif Carmichael yang dianggap telah mengkhianatinya. Saat Diego menghindar dari kejaran polisi, Riley menghadang dan menghajarnya. Pada saat dia akan menembak Diego, tiba-tiba Moses datang dan meminta Riley menghentikan aksinya. Tampaknya Riley tidak peduli dengan semua itu. Dengan amarah yang memuncak, dia pun menembak Diego. Polisi pun menembak Riley. Alangkah kagetnya Moses saat mengetahui Riley menghilang dari tempat itu. Polisi menemukan Riley di makam suami dan anaknya. Kondisi Riley terluka parah. Akhirnya, dia pun dilarikan ke rumah sakit. Dalam kasus tersebut, warga menilai Riley sebagai pahlawan yang telah berhasil memberantas penjahat dan mengungkap polisi korup. Namun, hukum berkata lain. Riley tetap akan diadili dalam kasus pembunuhan. Detektif Moses menemui Riley di ruang perawatan. Kemudian, dia memberikan kunci borgol dan film pun usai.